Indonesia semakin maju hari demi hari, yang dikuatkan dengan berubahnya Indonesia sebagai kategori negara berpenghasilan menengah ke atas. 30 tahun terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah menjadi mimpi besar bangsa ini untuk bisa naik kelas lagi sebagai negara berpendapatan tinggi. Tetapi semua hal tersebut nampaknya masih menjadi beban berat bagi wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, untuk mendapatkan kontribusi terhadap adanya perusahaan di daerah mereka. Kami dari tim Chandra di Muka telah merancang strategi khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mendorong agribusiness sustainability through ESG development. PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT merupakan sebuah perusahaan produsen pupuk terbesar ke-6 di Asia Pasifik. PKT memiliki produk utama di antaranya sebagai produsen urea, NPK, amoniak, dan pupuk hayati. Saat ini, PKT diberikan amanat oleh pemerintah Indonesia untuk membangun pabrik urea baru di Papua, guna mendorong sinergi antara PKT dan masyarakat setempat dengan merencanakan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Sebelum memahami seluruh rangkaian dari penjelasan kali ini, kami memulai dengan menganalisis struktur masalah yang ada dengan menggunakan pohon faktor. Permasalahan yang hadir di Papua dalam kasus ini memiliki 2 poin besar yang harus mendapat perhatian khusus untuk diselesaikan, yaitu mengatasi kebutuhan dasar masyarakat Papua yang belum terpenuhi dan mempersempit kesenjangan pengetahuan dan kompetensi antara masyarakat Papua dengan harapan industri. Poin-poin utama dalam permasalahan didukung oleh subfaktor yang mendorong terjadinya permasalahan tersebut. Dari berbagai permasalahan utama tersebut, solusi yang kami tawarkan untuk setiap masalah kami tampilkan pada slide berikut. Beberapa solusi sudah menjadi program CSR yang dilaksanakan oleh PKT dengan subjek Kabupaten Bontang. Namun ada juga solusi yang belum menjadi program CSR dari PKT. Solusi tersebut juga dapat dikembangkan sehingga memberikan dampak yang lebih luas dan lebih banyak menangani permasalahan yang ada, yaitu dengan sistem pertanian terpadu yang turut melibatkan masyarakat Papua secara langsung, atau Integrated Farming by Local Papuans. Dengan adanya sistem pertanian terpadu, diharapkan dapat memberikan dampak berupa hasil pertanian yang dapat menurunkan indeks kelaparan, hasil peternakan yang dapat menurunkan indeks kemiskinan, dan juga keterlibatan langsung penduduk Papua sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja serta membangun hubungan baik antara penduduk Papua dan PKT. Dari solusi yang ada, kita petakan ke matriks berikut sehingga kita dapat menentukan solusi mana yang menjadi prioritas untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan melihat analisis awal yang telah dilakukan, program Integrated Farming by Local Papuans memberikan skala potensi dampak yang lebih tinggi dan kemampuan untuk memberikan pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan program lainnya. Meskipun demikian, dalam menentukan program CSR yang tepat untuk dilaksanakan, perlu diperhatikan beberapa indikator lain. Dalam menentukan asumsi, kami membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama, asumsi secara keseluruhan. Yang kedua, asumsi untuk masing-masing program. Kelompok kami melakukan sebuah gambaran estimasi yang akan dilakukan oleh program CSR PT Pupuk Kalimantan Timur yang digambarkan dengan asumsi sebagai berikut. Pertama, program CSR dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun. Kedua,
diskon rate yang digunakan sebesar 12,5%, dan yang ketiga, kenaikan tarif sebesar 5% per tahun. Selanjutnya, untuk asumsi dari masing-masing program disajikan pada tabel berikut. Dari permasalahan yang ada, beberapa solusi dan juga analisis yang kami lakukan, program CSR Sistem Pertanian Terpadu dengan melibatkan langsung masyarakat Papua menjadi pilihan terbaik karena memiliki dampak yang paling besar bagi masyarakat Papua. Program ini juga sejalan dengan output PKT berupa produk pupuk yang nantinya akan dibutuhkan selama proses pertanian, terutama jika jenis pertanian merupakan padi. Kami juga melakukan analisis risiko dan mitigasi risiko dari usulan prioritas program yang kami ajukan. Adapun analisis risiko dari usulan program Integrated Farming by Local Papuans, ada satu, risiko produksi, yaitu penurunan hasil panen dan ternak yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk, hama, dan wabah penyakit. Yang kedua, ada risiko pasar, yaitu tentang penurunan harga jual di pasar dari produk pertanian maupun peternakan. Yang ketiga, ada risiko operasional, yaitu kebutuhan biaya yang melebihi perkiraan sehingga berpotensi menghambat berjalannya program. Dan yang keempat, ada force majeure atau bencana alam. Untuk selanjutnya, mitigasi risiko dari beberapa potensi risiko yang muncul, yaitu ada risk planning atau mengelola risiko dengan menerapkan manajemen yang baik dalam pelaksanaan program CSR. Kemudian risk limitation, yaitu membatasi risiko dengan mengontrol aktivitas operasional dan produksi sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Dan yang ketiga, ada risk transfers atau transfer risiko yang berupa melakukan kerjasama dengan pihak lain atau kontrak berjangka yang memberikan dampak lindung nilai atau hedging untuk hasil pertanian dan peternakan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.